Waktu saya masih di Habib sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata orang, itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Lebih detail dan jelas memahami tentang nasab, memahami sebutan Habib dan Sayyid, dan memahami maqalah Syekh Nawawi Al-Bantani soal zuriyah Nabi yang lebih unggul. Kira-kira menurut penjelasan Sayyid Alwi itu bagaimana sih? Ayo, soalnya kan banyak yang klaim-klaim gitu ya. Kita dengarkan. Dan jangan lupa disimak sampai akhir agar tidak gagal paham. Oke? Ini ada pertanyaan kepada para ulama Makkah, Madinah, Tanah Haram, yang direkam, ditulis percakapan ini di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama Haramain karya Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi. Al-Maghribi ini maksudnya adalah Maroko. Sehingga dulu para ulama dan ahlul bait Rasul yang datang kurun awal ke Indonesia banyak dari Maghrib, Maulana Maghribi, ataupun banyak juga ada juga yang dari Samarkand, Asmorokondi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi yang kurun-kurun awal bukan dari Yaman, yang kurun-kurun awal yakni para wali songo itu mereka bukan dari Yaman. Melihat catatan sejarah kuno, mereka menggunakan gelar makhdum ataupun Sayyid, Syarif, Maulana, belakangnya Al-Maghribi. Kemudian juga ada yang Asmorokondi atau As-Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi tidak ada yang Al-Yamani atau Al-Hadrami untuk kurun-kurun awal. Ahlul Bait kurun awal itu tidak melalui Yaman. Kurang lebih demikian. Ma qaulukum fi syarifi hal yafdulul alima amil alimu afdalu. Apa pendapat tuan-tuan sekalian tentang syarif? Syarif ini keturunan Rasul yang biasanya menempati kedudukan-kedudukan yang penting di sosial masyarakat ataupun tatanan pemerintahan. Seperti Maulana Hidayatullah, Makhdum Hidayatullah bergelar Syarif. Jadi dikenalnya Syarif Hidayatullah. Ayahnya juga Maulana Abdullah bergelar Syarif. Apa pendapat tuan-tuan para ulama Makkah Madinah ini tentang Syarif, tentang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau istilah Habib itu baru-baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas, dan itu hanya masyhur di Yaman. Dan ketika imigran Yaman datang ke Indonesia, mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini di Indonesia. Dan baru masyhur di Indonesia ini secara luas di zaman-zaman medsos, di zaman media, kira-kira belasan tahun terakhir lah. Karena kalau zaman dulu belum merata orang mengenal Habib tuh. Di Cirebon dipanggilnya Ayib. Karena dari kebiasaan dulunya dari zaman para sadah Ashraf. Sadah itu jamak dari Sayyid, Ashraf itu jamak dari Syarif. Yang kurun awal datang ke Nusantara, mereka tidak memakai gelar Habib. Belum ada saat itu. Pakainya Syarif ataupun Sayyid. Kebanyakan Syarif mereka. Boleh Sayyid, boleh Syarif. Di Cirebon dipanggilnya Ayib. Karena dari panggilan mudahnya kata Syarif. Di Sumatera pakainya Sidi. Dari kata Sayyidi, termasuk di Maroko juga sama, ya Sidi ataupun di luar ya Sayyid atau Syarif. Di Makkah, Madinah dulu ya pakainya Sayyid atau Syarif, termasuk keluarga Sayyid Abbas, Sayyid Alwi, Al-Maliki, Sayyid Sulaiman. Kemudian juga rajanya dulu zaman masih Hijaz namanya Syarif Husain Al-Gadri. Syarif yang menjadi raja. Berarti kalau Al-Gadri itu dari Ba'alawi atau dong? Ya Pak Kiai ya, kita lanjutkan aja lah. Raja Syarif. Ditanyakan oleh masyarakat pada saat itu kepada Mufti Makkah Madinah, apa pendapat kalian tentang seorang syarif keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan? Hal yafdulul alima, apakah mereka ini lebih unggul dibandingkan ulama, orang alim? Amil alimu afdalu, atau sebaliknya, orang alim atau ulama itu lebih unggul dibandingkan syarif? Apa pendapat atau fatwa anda sekalian, wahai para ulama Makkah Madinah? Maka al-jawabu, adapun yang menjadi jawabannya adalah asy-syarifu afdalu min haitsun nasabi. Syarif itu lebih unggul jika dilihat dari segi nasab. Wal alimu afdalu min haitsul ilmi. Akan tetapi orang yang berilmu, orang alim, ulama itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya. Jadi keunggulan ilmu itu tafuku, jadi lebih tinggi daripada nasab. Gitu, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau ilmunya alim, alama itu lebih unggul daripada nasab. Ini menurut dari kitab ya, referensi yang jelas gitu, dijelaskan juga oleh seorang sayyid ya, keturunan Sunan Syarif Hidayatullah. Fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi, dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab. Jangan dibalik. Sekali lagi, wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Keunggulan ilmu, keutamaan ilmu itu lebih unggul, ada di atas keutamaan nasab. Wa qad taqaddama hadzal jawabu awal al-kitabi 'anil ajhuri. Dan sungguh telah berlalu, kata beliau, jawaban tentang hal ini, dasar-dasar hukumnya di awal kitab ini, 'anil ajhuri, yang diambil dari fatwa atau penjelasan Imam Al-Ajhuri. Wa naqala Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitab Maraqil Ubudiyyah bi syarh Wilayatil Hidayah. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin
bin Umar Al-Bantani, beliau menukil di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, Sahifah ke-79. Wa afada ba'duhum anna man intasaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini. Dan sebagian para ulama telah menyampaikan sebuah penjelasan, keterangan yang berfaedah, sebuah keterangan yang bermakna. Anna man intasaba, sesungguhnya orang yang bernasab, menyandarkan nasabnya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min auladil Hasani awil Husaini, yang ia merupakan anak-anak keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain, dari Al-Hasan ataupun Al-Husaini. Wa huwa ghairu alimin, yang padahal orang tersebut tidak alim atau bukanlah orang yang alim, yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fil rutbati bisittina darajatan. Orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW yang ia merupakan anak-anak keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang orang tersebut bukan orang alim. Artinya gampangannya awam, bodoh. Itu yafuqu ala ghairihi, lebih unggul dibandingkan selain mereka, mimman yusawihi, selain mereka itu siapa? Dari kalangan orang-orang yang sama-sama awam. Lebih unggul dibandingkan orang lain yang awam, yang bodoh. Kalau seorang ahlul bait Rasul bodoh, dia lebih unggul derajatnya dibandingkan sesama orang bodoh yang tidak bernasab kepada Rasulullah. Mimman yusawihi itu maksudnya begitu, dibandingkannya dengan orang bodoh, bukan dibandingkan dengan kiai atau ulama. Awas, hati-hati, ada yang mendistorsi. Banyak oknum-oknum tuh. Supaya apa? Hanya mendoktrin umat. Bukan dikategorikan dibandingkan dengan ulama, bukan. Bukan dibandingkan dengan kiai, bukan. Di sini perbandingannya apple to apple. Sayyid atau syarif ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan dengan 60 orang yang bodoh lagi yang bukan ahlul bait. Maka lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan, dibandingkan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait. Lanjutkan kalimatnya, ini belum selesai. Wa annal alima alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajatan. Dan sesungguhnya orang yang alim yang tidak bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yafuqu, mengungguli bisittina darajatan, lebih unggul dibandingkan mereka orang yang bernasab kepada baginda Nabi tapi bodoh, bisittina darajatan, 60 derajat lebih unggul. Ulama, kiai, orang alim yang bukan ahlul bait Nabi, satu orang ini lebih unggul 60 derajat lebih unggul dibandingkan 60 ahlul bait Nabi yang tidak alim. Kalau ahlul bait Nabi yang tidak alim, yang bodoh, dibandingkan dengan 60 orang yang bukan ahlul bait Nabi yang awam, memang lebih unggul setara 60 orang awam yang bukan ahlul bait. Kalau ahlul baitnya bodoh, awam, dibandingkannya bukan dengan ulama, dibandingkannya dengan orang awam lagi. Tapi kalaupun ada orang alim tapi dia tidak bernasab kepada Rasulullah, bukan ahlul bait, bukan sayyid, bukan syarif, tapi alim, dibandingkan dengan ahlul bait yang bodoh, maka 60 derajat lebih unggul ulama ini. Jadi seperti itu saudaraku ya. Tadi saya punya kesimpulan yang saya rinci atau yang saya catat di dalam otak saya, bahwa yang pertama atau dulu gelarnya itu Zuriyah Rasul, gelarnya adalah Syarif Sayyid, gitu dulu tuh. Dan yang datang ke Indonesia pun seperti Wali Songo itu gelarnya Syarif dan juga Sayyid, ya. Sayyid Sulaiman, Syarif Hidayatullah, dari Syarif Abdullah, itu menduduki, kalau kata Sayyid Said Alwi, kalau yang Syarif itu menduduki di kepemerintahan, di tempat-tempat yang penting lah, mungkin kerajaan-kerajaan kalau dulu ya gitu. Kemudian yang kedua, jadi istilah Habib itu terkenal baru-baru ini, masih belasan tahun katanya gitu kan. Jadi dicetuskan oleh siapa tadi? Siapa? Habib Abdurrahman Alatas ya kalau nggak salah. Nanti disimak lagi ya videonya. Nah kemudian baru tuh ada istilah Habaib atau Habib dengan catatan yang jelas bahwa jadi jangan dibalik. Kalau ada oknum kan, kalau oknum itu dibalik. Habib yang jahil, satu Habib yang jahil itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Nah, itu terbalik ternyata kalau dalam kitabnya. Jadi dalam kitabnya yang dijelaskan barusan oleh Said Saif Alwi itu, kalau dibandingkannya sama orang awam lagi, contoh Ahlul Bait yang awam atau Dzurriyyah Nabi yang awam itu lebih utama daripada 70 yang bukan Ahlul Bait, tapi yang awam juga. Begitu. Kalau yang
alim, bukan nasab tersambung ke Rasulullah, tapi alim, alamah, itu lebih utama daripada derajatnya 70 atau 60 ahlul bait yang awam. Jadi terbalik kalau misalkan yang mengatakan, oknumnya yang mengatakan bahwa Habib yang jahil atau Sayyid yang jahil itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim, gitu. Jadi bukan dibalik ya. Kayak di video pertama tadi dibalik, itu salah total ya. Jadi jangan membandingkan antara kiai yang alim yang alamah yang bukan turunan Nabi dengan turunan Nabi yang bodoh, jangan. Itu. Terus bagaimana kalau misalkan ada turunan Nabi yang alim alamah? Nah, itu lebih utama. Ya, ilmunya alim, alamah, akhlaknya baik, kemudian nasabnya tersambung kepada Rasulullah, itu yang lebih utama. Gitu. Ya, saudaraku, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen di bawah.